Pinjol kerjasama dengan BPJS di 2026 bukan ambil saldo, tapi lacak tempat kerja. Pinjol yang disebut-sebut memiliki akses BPJS 2026 antara lain ada Pundi, Akulaku, Julo, Shopee, Kredipo. Pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS, ya. Otomatis BPJS tenaga kerja itu mulai terancam. Bahkan dibesar-besarkan, BPJS akan bisa dipotong otomatis dan BPJS ketenaga kerjaan tidak bisa lagi dicairkan. Begitu nggak teman-teman semuanya? Mau saya luruskan ini, informasi ini teman-temanku, ya. Selamat sore dulu buat teman-teman semuanya, terutama kalian semua yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya kalian yang menyempatkan waktu untuk hadir di sini, memberikan dukungan, supportan buat teman-teman semuanya. Semoga kalian semuanya sehat selalu, dilimpahkan selalu rezekinya, dan tetap di jalur yang benar. Mudah-mudahan secepatnya masalah ini bisa terselesaikan. Amin. Oke. Saya tertarik untuk membahas ini karena selalu dibesar-besarkan di semua platform media sosial. Ini dibesar-besarkan semuanya teman-teman. Ada yang begana, begini, ngomong ana, ngomong ini, macam-macam. Macam-macam ya teman-teman semuanya. Dan saya mau meluruskan hal ini buat teman-teman semuanya, supaya tidak ada lagi ke depannya saudara-saudara saya yang mau diperbodoh dengan hal-hal seperti ini. Wah, pinjol menjalin kerjasama nih dengan BPJS. Pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS. BPJS kita nantinya bisa diambil secara otomatis, nanti dipotong secara otomatis. Enggak seperti itu konsepnya teman-teman, oke? Kalau kalian kirain tentang pinjol bekerja sama dengan BPJS, sudah sejak awal, ya. Bahkan orang membayar BPJS bisa menggunakan pinjol. Kenapa baru sekarang kalian sadarnya gitu loh? Tapi kalau kalian anggap, oh pinjol bisa mengambil duit BPJS Anda, oh BPJS ketenaga kerjaan langsung diambil, tidak bisa dicairkan lagi, bla bla bla. Enggak ada. Ya, yang ada itu pinjol hari ini bekerja sama dengan JHT gitu ya, jaminan hari tua. Yang di sana sebenarnya ada sebuah aplikasi, yang mana aplikasi itu ya, itu bisa untuk kalian mengajukan pinjol. Itu yang ada teman-temanku. Tapi bukan semerta-merta dia ingin mengambil dana yang ada di pinjol, bahkan sampai mematikan BPJS. Ada yang lebih gila lagi, bang. Pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS. Waduh bang, saya lagi sakit bang, saya pengen berobat tapi nggak bisa. Gara-gara, nggak, mana ada seperti itu. Itu ucapanmu yang terlalu melampaui batas tanpa kalian cari tahu dulu apa he-nya, ho-nya, segala macam gitu ya teman-teman semua. Oke. Kita luruskan, saya ambil dari satu berita untuk saya mengambil referensi dan saya bisa menyimpulkan nanti, biar teman-teman paham dan kita pergunakan bahasa yang mudah untuk dicerna, oke? Pinjol kerjasama dengan BPJS di 2026 bukan ambil saldo, tapi lacak tempat kerja. Benarkah seperti itu? Bukan mengambil saldo, tapi melacak tempat kerja. Benarkah seperti itu teman-teman? Ini judulnya menarik ini teman-teman, tapi kita bahas dulu ya. Isu pinjaman online atau pinjol bekerja sama dengan BPJS kembali bikin resah publik di awal 2026. Banyak nasabah gagal bayar, galbay khawatir saldo JHT atau layanan BPJS kesehatan mereka bisa terdampak. Namun fakta di lapangan menunjukkan cerita yang jauh berbeda dari kabar yang beredar di grup WhatsApp. Siapa ini manusianya yang membuat kabar-kabar seperti ini teman-teman? Faktanya berbeda loh, tapi saya heran itu, saya udah beberapa hari ini live, itu dibesar-besarkan bang. Benar pinjol menjalin kerjasama dengan BPJS bang, nanti BPJS tidak bisa digunakan lagi gitu loh. Padahal fakta tidak seperti itu, tidak seburuk yang dibayangkan. Yang namanya orang sudah takut, ya takut aja lah ya. Apapun yang dikerjakan orang ya, namanya dia sudah takut, tiang listrik aja udah berubah jadi hantu gitu loh. Ya gak sih? Gila teman-teman, yuk kita lanjutkan teman-temanku. Namun fakta di lapangan menunjukkan cerita yang jauh berbeda dari kabar yang beredar di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp siapa ini? Kalau Anda jumpa di grup WhatsApp itu tentang pinjol kerjasama dengan BPJS, berarti hanya judul media online yang dia comot dan dia kirimkan teman-teman semuanya ya. Kerja sama pinjol dengan BPJS bukan berarti pinjol bebas menguras saldo JHT.
atau memblokir layanan kesehatan. Udah, saya ulangi lagi teman-teman semuanya. Kerja sama pinjol dengan BPJS bukan berarti pinjol bebas menguras saldo, JHT atau memblokir layanan kesehatan. Sudah. Hingga kini tidak ada regulasi yang membolehkan pinjol menyentuh saldo peserta BPJS. Tidak ada regulasi yang mengizinkan pinjol menyentuh saldo peserta BPJS. Apa yang kalian takutkan teman-teman? Kalian ini normal nggak sih pemikirannya gitu loh? Saya khawatirnya pemikiran kalian sedang nggak normal teman-teman. Mana tahu kalian sudah ada gejala waham dan segala macam, berhalusinasi terlalu berlebihan. Menakuti diri terlalu berlebihan. Coba periksa lagi teman-teman, cek lagi. Coba kalian ketik nanti waham, apa itu waham ya, biar kalian pahami semuanya. Oke, jangan asal percaya aja teman-teman, kasihan saya gitu loh. Habis itu lagi teman-teman semuanya di sini. Mana tadi ya? Sehingga tidak ada regulasi yang membolehkan pinjol menyentuh saldo peserta BPJS, baik ketenagakerjaan maupun kesehatan. Yang diakses bukan uang, melainkan informasi administrasi terkait tempat kerja terbaru. Oke. Fungsi utama akses BPJS ini adalah verifikasi data. Fungsi utamanya verifikasi data di mana Anda bekerja. Oke. Ketika debitur pindah kantor, data BPJS ketenagakerjaan biasanya ikut diperbaharui. Dari situlah pihak pinjol bisa mengetahui lokasi kerja terkini. Pola ini mulai marak digunakan debt collector atau DC pada 2026 untuk memperbaharui jalur penagihan, teman-teman semuanya. Jadi memang terbaca Anda pindah dari tempat A ke tempat B, memang terbaca ya. Beberapa kasus DC menunjukkan DC mendadak menelpon kantor debitur dan mengetahui detail perusahaan terbaru. Setelah ditelusuri sumbernya berasal dari data BPJS yang aktif. Ini bukan hal baru, namun kembali mencuat karena banyak debitur yang galbay baru menyadari sekarang. Meskipun begitu, publik perlu membedakan antara, ini publik perlu membedakan ya, antara akses legal dan penyalahgunaan data. Pinjol resmi hanya boleh mengakses data secara terbatas sesuai ketentuan. Jika ada intimidasi, ancaman penyitaan atau tekanan di tempat kerja, itu sudah masuk pelanggaran. Untuk sistem JMO namanya atau apa namanya itu, yang tempat JHT teman-teman, JMO ya. Itu tolong kau tutup itu akses-akses seperti itu gitu loh. Buat apa kau buka? Kalau kau bilangin seperti ini, jika ada intimidasi, ancaman penyitaan, tekanan di tempat kerja, sudah banyak terjadi, ya. Itu masuk pelanggaran. Ya memang masuk pelanggaran, cuman sanksinya kapan dijatuhkan? Sudah banyak mereka yang menderita. Oke, teman-teman semuanya. Daftar pinjol yang disebut memiliki akses BPJS pada 2026. Ini catat teman-teman. Daftar pinjol yang disebut-sebut memiliki akses BPJS pada 2026 antara lain ada Pundi, Akulaku, Julo, Shopee, Kredivo, Modalku, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Tunaiku, Indodana, hingga Ada Kami. Akses ini tidak otomatis berarti semua data nasabah bisa dibuka seenaknya. Oke lah, dari tempat kerja yang lama pindah ke yang baru, tapi BPJS tenaga kerjaannya masih aktif, ya dari sanalah mereka mentelusuri, oh kau sudah kerja di sini. Ya bagus. Yang perlu ditegaskan, kerja sama BPJS tidak ada kaitannya dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, RT atau RW. Semua pesan yang mengatasnamakan kecamatan untuk urusan pinjol adalah hoak. Hingga kini tidak ada aparat wilayah yang menangani utang pinjol warga. Di tengah meningkatnya literasi finansial, masyarakat diminta lebih tenang dan kritis. Galbay bukan kriminal. Selama debitur paham hak dan batas kewenangan pinjol, tekanan berlebihan bisa dihindari. Udah, teman-teman semuanya. Masih ada lagi yang khawatir akan BPJS tidak aktif, duit BPJS ketenagakerjaan akan dipotong secara otomatis. Tidak seperti itu teman-teman. Ya, cuman sangat kita sayangkan sedikit aja sangat kita sayangkan tentang pembukaan data tadi. Ya, ini si debitur teman-teman. Di tempat kerja si A, tempat kerja yang lama itu dipecat gara-gara pinjol. Sekarang dia sudah jumpa dengan pekerjaan yang kedua.
Jangan sampai dipecat lagi gara-gara DCM menagih. Nah, ini yang perlu diatasi oleh tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tolong akses-akses seperti ini tolong dihilangkan. Ya, karena pengaruhnya sangat besar untuk masa depan orang-orang nantinya. Ini dia sudah dipecat nih oleh perusahaan A gara-gara terlibat pinjol. Sekarang masuk ke perusahaan B. Jangan sampai dia dipecat lagi gara-gara si DC-nya merusuh di sana. Oke, kalau dibilangin di sini tidak boleh ada intimidasi, ancaman dan penyitaan, hal itu pasti ada. Ya, cuma masyarakat bingung mau melapornya arahnya kemana. Oke, itu yang saya tekankan untuk otoritas jasa keuangan. Dan di sini kan sudah dijelaskan. Daftar pinjol yang disebut-sebut memiliki akses BPJS 2026 antara lain ada Pundi, Akulaku, Julo, Shopee, Kredipo, Modalku, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Tunaiku, Indodana hingga ada Kami. Nah, ini harus dikontrol lebih ketat lagi oleh Otoritas Jasa Keuangan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, ya. Kalau hanya sebatas mengingatkan tidak boleh ada intimidasi, rasa saya tidak juga bisa, teman-teman semuanya. Dan habis itu untuk teman-teman semuanya, jadi yang selama ini Anda heran kenapa dia tahu tempat kerja yang baru ke yang lama, ya kurang lebih dari BPJS Ketenagakerjaan. Oke, berarti data itu terbuka untuk hal itu, ya. Dan habis itu lagi, saya juga sempat menyampaikan sama Anda semuanya, teman-teman, tentang Get Kontak juga mengalami hal yang sama. Oke, makanya saya minta juga Anda untuk menghapus aplikasi Get. Ya, ini buat teman-teman semuanya, ini tambahan sedikit. BPJS Ketenagakerjaan memiliki fitur resmi bernama Dana Siaga, ya, yang bekerja sama dengan bank seperti Bank Raya atau BRI untuk pinjaman tunai, bukan langsung ke perusahaan pinjol atau fintech ilegal. Dana Siaga ditunjuk untuk peserta aktif yang memenuhi syarat hingga dengan limit pinjaman 25 juta tenor sampai 18 bulan dan bunga rendah yang diakses melalui aplikasi JMO. Nah, itu dia yang saya sampaikan tadi, teman-temanku. Oke, poin-poin penting dan BPJS, ya, penting pinjol dan BPJS. Dana Siaga resmi, fitur ini adalah pinjaman resmi yang bekerja sama dengan Bank Raya, bagian dari BRI Group melalui aplikasi JMO. Syarat utama adalah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, gaji minimal 3 juta, tidak menunggak iuran. Yang kedua, kerjasama lainnya, KPR BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan bank, misalnya BTN, untuk pembiayaan rumah KPR di jam sostek, ya. Akses data bukan pencairan saldo, oke. Beberapa pinjol legal terdaftar OJK disinyalir mengakses data kerja tempat kerja baru untuk validasi, bukan untuk mencairkan saldo JHT atau menggadaikan BPJS. Udah, peringatan, saldo JHT jaminan pensiunan atau layanan kesehatan BPJS tidak dapat digadaikan atau dijamin di pinjol manapun. Oke, teman-teman semuanya sudah paham? Ya, yang tidak paham isi di dalam kolom komentar. Kalau masih berita ini digoreng kemana-mana, digoreng seperti apa demi mengejar trafik, demi mengejar klik, demi mengejar target penonton, ya tinggalkan aja lah lagi, teman-teman. Kalau kalian berjumpa di luar dari YouTube, ya misalnya di TikTok dengan menakut-nakuti dan segala macam, ya sudah, teman-temanku. Ya, tinggal Anda blokir aja, tidak tertarik, udah selesai. Oke? Silahkan isi di dalam kolom komentar kalau ada tambahan dari yang lain. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Brunei. Puas.